Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saki Dafidansyah. Saya dari Teknik Sipil dengan NPM 419222100006 di Universitas Widyatama. Saya di sini akan mereview ulang materi yang disampaikan oleh Bapak Haryanto selaku dosen dari manajemen mutu. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini adalah tentang rencana mutu kontrak, RMPK, RMK, dan juga QE dan juga QC. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah RMK. RMK itu adalah dokumen yang berisi rencana pelaksanaan pembangunan suatu proyek sistem manajemen mutu yang disusun oleh penyedia barang atau jasa. Nah, maksudnya di sini adalah, jadi kayak kita tuh untuk melaksanakan sebuah pembangunan suatu proyek, kita tuh akan harus ada rencana-rencananya gitu. Dan juga itu tuh sebagai penjamin agar agar kenapa? Agar rencana-rencana proyek tersebut tuh dapat terjamin beres dan juga terlaksana gitu loh. Nah, dokumen ini tuh tujuannya untuk agar sebagai penjamin gitu. Jadi kayak sebelum kita menandatangani kontrak gitu sebagai owner, misalkan sebagai owner, kita tuh harus ada RMK-nya agar si owner itu tuh percaya gitu. Agar si owner itu percaya kalau rencana ini tuh, proyek ini tuh bakal berhasil gitu. Nah, dokumen ini tujuannya untuk itu gitu. Jadi kayak seperti yang dapat dibaca, RMK ini dibuat untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan gitu, sesuai dengan kontrak gitu. Lalu ada di RMK tuh biasanya isinya kayak struktur organisasi, lalu tugas dan tanggung jawab, terus dan juga jadwal, persyaratan teknis dan verifikasi gitu. Biasanya isinya kayak gitu. Jadi kayak misalkan dengan adanya RMK tuh si owner tuh kayak wah percaya nih gitu, kayak terjamin nih gitu, karena mungkin dalam RMK tuh udah kesusun gitu kayak struktur organisasinya lah, tugasnya lah, tanggung jawabnya lah, jadwal-jadwalnya, persyaratan teknis dan verifikasinya gitu, kayak gitu tuh udah tersimpan di dokumennya gitu, dokumen RMK ini gitu. Itu tuh sebagai modal awal lah ceritanya lah, sebagai modal awal ya, selain uang ataupun dana ataupun apapun itu, modal awalnya tuh si RMK ini gitu, agar kita tuh mempunyai tujuannya gitu. Nah, udah gitu tuh sesudah dari kita membuat rencana RMK atau rencana mutu kontrak, sebelum ke RMPK, kita di dalam RMK tuh ada apa aja sih gitu. Ada umum, ada informasi kegiatan, ada sasaran mutu kegiatan, persyaratan teknis, administrasi, dan lain-lain gitu, seperti yang telah dilihat di sini. Nah, ini tuh semuanya ada di RMK gitu, daftar kriteria. Jadi kayak misalkan kalau bisa kita sebut mas sebagai proposal gitu loh. RMK itu mirip dengan proposal. Jadi kayak kita tuh sebelum mengajukan apapun kita harus menyiapkan semuanya gitu, kayak misalkan menyiapkan tentang struktur organisasinya, anggota-anggotanya, jadwal-jadwalnya, semuanya kita harus masukkan gitu. Mirip-mirip seperti proposal, cuman nggak bukan proposal tapi mirip-mirip gitu. Kayak awalnya lah RMK tuh, kalau gampangnya mah gitu. Nah, setelah menyusun RMK, kita tuh udah beres nih, misalkan udah diterima nih kontraknya, udah mulai nih. Nah, kita ada RMPK gitu. RMPK tuh apa sih gitu. RMPK tuh eh, rencana mutu pekerjaan konstruksi gitu. Nah, RMPK tuh dokumen perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa untuk menjamin dan mengendalikan mutu pekerjaan konstruksi gitu. Nah, RMPK juga merupakan bagian dari dokumen kontrak dan memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi, dan pengujian, pengendalian pemasok dan penyedia jasa. Nah, kalau misalkan RMK tuh kayak mirip-mirip kayak proposal, mungkin kayak strukturnya. Nah, kalau misalkan RMPK tuh lebih ke hal-hal yang dilakukannya gitu. Kayak metode-metodenya, rencana-rencananya kah, atau pengendalian-pengendaliannya kah. Nah, itu tuh disimpan di dokumen-dokumen RMPK gitu. Contohnya, misalkan kita tuh kayak misalkan kita punya rencana nih RMK-nya mau apa gitu, kayak strukturnya udah ada, RMK-nya udah ada, semuanya tujuannya untuk kita tuh mau bikin safety tank gitu. RMK-nya udah ada semuanya, kayak apa aja harus di anggota-anggotanya apa aja, terus kayak tim-timnya apa aja gitu. Nah, udah ada di RMK. Nah, RMPK tuh adalah metode-metodenya. Misalkan kayak tim ini ngelakuin ini, tim ini ngelakuin ini gitu loh. Jadi di dokumen RMPK tuh isinya kayak gitu.
rata-rata uraian-uraiannya gitu, uraian metode pekerjaannya gitu. Nah, dengan adanya RMPK ini mungkin kita tuh jadi lebih teratur gitu, lebih enak gitu. Jadi sesuai dengan jadwalnya, kan tadi di RMK juga kan ada jadwal pengerjaannya gitu. Jadi RMPK tuh membantu untuk kita tuh sesuai dengan RMK yang telah dibuat gitu. Jadi dengan adanya RMPK ini teh ngebantu gitu agar RMK yang telah dibuat tuh terlaksana gitu. Dengan dokumen yang ada di dokumen-dokumen RMK tuh terlaksana gitu. Nah, dengan adanya dokumen RMPK ini tuh kita tuh bisa mengendalikan gitu. Harus kayak gimana nih gitu biar kita tuh nggak misalkan kayak nggak berlebihan dana kah atau nggak berlebihan ngaret lah ataupun salah metode lah. Nah, RMPK tuh tujuannya untuk mengendalikan semua itu gitu. Nah, jadi kayak ada perbedaannya gitu dari RMK dan RMPK gitu. Kalau RMPK mah ya itu tadi kayak misalkan metode-metodenya, terus pengendaliannya gitu. Nah, sedangkan kalau RMK tuh kayak persyaratan-persyaratannya lah, gitu. Persyaratan-persyaratannya dan sebagai apa itu sebagai penjamin bahwa proyek ini akan terlaksana gitu. Nah, kalau RMPK tuh pelaksanaannya, metode-metodenya kayak gitu. Nah, sesudah kita menjelaskan RMPK dan RMK dan RMPK, kita akan masuk ke bagian quality control dan quality assurance. Nah, sebelum kita masuk ke quality control dan quality assurance, penjelasannya, dua ini tuh adalah hal yang berbeda, yang dimana kalau misalkan quality control itu ada kontrol kualitas, dan sedangkan quality assurance itu adalah jaminan kualitas. Nah, apa sih quality control dan quality assurance? Nah, kita bisa dilihat di sini, quality control adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. QC berfokus pada inspeksi, pengujian, dan pemantauan kegiatan operasional dalam proyek. Tujuannya utama QC adalah mendeteksi dan mengatasi kegagalan atau ketidaksesuaian dalam produk ataupun layanan yang dihasilkan. Nah, menurut saya QC itu adalah inspeksi yang dilakukan oleh seseorang, yang dimana inspeksi tersebut tuh dilakukan pada saat barang itu udah beres di proses gitu, ataupun layanan udah beres gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak misalkan kita membuat sesuatu nih, kayak kita tuh mau memproduksi sesuatu, yang contoh gampangnya tuh seblak deh. Kalau di umumnya gitu makan seblak, bikin seblak gitu. Kita tuh bikin seblak nih. Bikin. Nah, hasil akhirnya enak atau enggak gitu. Nah, itu tuh di quality control, enak atau enggaknya gitu. Kalau misalkan enggak enak, kita mungkin buang atau enggak revisi lagi atau enggak ubah-ubah lagi. Nah, kalau misalkan enak ya kita bisa jualin gitu. Nah, itu salah satu contoh dari quality control gitu. Nah, beda lagi dengan quality assurance. Kalau quality assurance adalah proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses kebijakan dan prosedur dalam proyek telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan yang dihasilkan mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. QA berfokus pada pencegahan masalah kualitas sebelum terjadi. Nah, kalau QA beda dengan QC. Kalau QC itu lebih ke menginspeksi hasil akhirnya, sedangkan kalau QA itu menginspeksi proses berjalannya gitu. Kalau misalkan kita ambil contoh seperti yang tadi deh, seblak misalkan. Nah, kalau QC tadi itu kita untuk mengetahui enak atau enggak nih barang seblaknya nanti di akhir gitu. Kalau QA itu kita tuh harus meneliti gitu, harus menginvestigasi gitu, harus menganalisis gitu pekerjaan pembuatan si seblaknya itu. Jadi kayak misalkan kita harus memotongnya kayak gimana, harus masukin bumbunya kayak gimana, harus masukin kayak makanannya apa aja yang dimasukin dalam seblaknya tuh biar enak gitu. Jadi kayak kita tuh membuat standar dulu, tapi kita tuh belum memulainya, belum ada hasilnya, ngerti gak sih? Jadi kita masih proses, tapi kita udah menentukan standarnya gitu. Biar kita tuh setidaknya bisa sesuai dengan standar ataupun lebih dari standarnya gitu. Jadi lebih baik gitu. Nah, kita tuh sebelum bikin seblak tuh kita harus memikirkan gitu enaknya kayak gimana, orang-orang mikir enak seblak tuh kayak gimana, atau yang paling enaknya tuh kayak gimana. Nah, kita tuh harus mengikuti prosedur-prosedurnya itu dengan baik gitu, agar kita sesuai dengan standar atau lebih dari standar itu pun. Nah, jadi ada perbedaan gitu dari QA dan QC ini. Nah, menurut saya
Yang paling penting di antara dua ini tuh dalam membuat suatu proses gitu, dalam suatu pembuatan apapun itu adalah QA. Kenapa? Karena dengan kita mengikuti aturan-aturan dengan benar, misalkan dalam contoh pembuatan bangunan deh, kita memakai SNI deh. Nah, dengan kita mengikuti SNI dengan standar yang benar ataupun sesuai dengan yang telah dicantumkan di SNI, kita mungkin akan menghasilkan produk-produk yang standar gitu. Nggak gagal, tapi standar gitu. Sedangkan kalau kita mengikuti QC tanpa melihat prosedur-prosedurnya dengan baik, kemungkinan besar gagalnya tuh lebih besar gitu. Karena kita mungkin bisa aja asal-asalan gitu dalam membuat suatu produk tersebut, atau enggak asal-asalan dalam membuat suatu proyek tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin kita pertekan di QA-nya, tapi QC jangan dihilangkan, tetap ada gitu. QA kita tegaskan gitu QA-nya, lalu di QC kita harus evaluasi lagi gitu. Apakah dengan mengikuti standar tuh lebih baik atau enggak gitu, ataukah mungkin kita dengan mengikuti standar siapa tahu kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, itu evaluasinya gitu. Biar enak juga gitu. Misalkan kita ambil contoh lagi seblak yang tadi deh. Kalau misalkan kita udah memperhatikan QA kan otomatis kita bakal mempunyai rasa si seblaknya tuh standar gitu, kayak rata-rata makanan seblak. Nah, tapi itu harus di QC lagi. Kenapa harus di QC lagi? Biar kita tuh bisa mengetahui gitu, kenapa bisa standar banget gitu. Siapa tahu kita bisa mengubah-ubah si seblaknya tuh jadi makin enak lagi gitu loh. Nah, itu keduanya penting, cuman eh, sebisa mungkin harus ditekannya tuh di QA gitu, apalagi dalam proyek ya. Ya kita harus setidaknya harus, kalau apalagi teknik sipil kan kita harus membuat sebuah bangunan tuh kuat kan gitu, tidak harus aneh-aneh dulu gitu. Yang pertama tuh keselamatan kan. Nah, QA itu wajib gitu dilakukan sebelum QC gitu kalau dalam pembuatan pembangunan, karena keselamatan diutamakan gitu. Apalagi sesuai dengan SNI kan itu standar-standar yang ada di Indonesia kan. Nah, kita harus QA dipertekankan. Oke. Lalu kita bisa tahu gitu QC itu apa aja gitu. Kayak misalkan di QC itu ada pengujian produk, ada inspeksi dan tindakan perbaikan. Maksudnya pengujian produk tuh kayak kita tuh misalkan contoh kayak misalkan bikin seblak tadi, yang tadi seblak, bikin seblak. Nah, kita tuh diuji gitu ke orang lain, enak atau enggak gitu. Jadi kayak ngasih makan nih ke orang lain, kita korbankan satu seblak gitu gratis ke orang yang mau nyoba, enak gak nih gitu. Nah, itu maksudnya pengujian produk. Kalau misalkan ternyata gak enak kata si yang dikasihnya tuh, ya kita harus evaluasi lagi gitu, mana yang gak enaknya, mana apa yang kelebihan, apa yang kekurangannya, kayak gitu gitu. Nah, kalau inspeksi itu mungkin dapat dilihat gitu, kayak bisa contohnya kayak misalkan di pabrik-pabrik deh, misalkan kayak baju hasil akhirnya tuh robek-robek, nah itu bisa kita buang ataupun kita bisa reproduksi atau kita benarkan gitu. Nah, itu diinspeksi. Sedangkan kalau tindakan perbaikan tuh ada tindakan yang dilakukan kalau misalkan kedua yang di atasnya tuh mempunyai respon yang gak baik gitu, kayak misalkan negatif gitu, gak bener gitu, gak baik. Jadi tindakan perbaikannya tuh bisa dilakukan dengan cara memperbaiki atau apapun itu, yang penting kita perlu diperbaiki produknya tuh gitu, agar QC-nya saat di QC lagi tuh, saat di quality control lagi tuh jadi lebih baik gitu. Dan mungkin juga dengan adanya tindakan perbaikan tuh kita bisa mendapatkan pelajaran gitu ke depannya. Siapa tahu kita membuat ini lagi, kita bisa membuat hal yang lebih baik lagi gitu. Nah, di quality assurance juga ada beberapa karakteristik gitu. Ada perencanaan kualitas, ada audit atau pemantauan, ada pengembangan keterampilan gitu. Nah, dari perencanaan kualitas itu dengan merencanakan sebaik mungkin agar kualitas yang yang dihasilkan tuh minimal standar gitu, minimal standar. Maksimal ya baik, baik-baik, makin baik gitu. Lalu ada pemantauan, itu kita memantau gitu. Jadi memantau standar kualitasnya dari prosedur-prosedur yang ditetapkan gitu. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah kualitas. Jadi dengan kita memantau si produk apa sih prosedurnya, kita kemungkinan besar kita bakal mengetahui gitu di mana masalahnya, agar kemungkinan besar kita bisa mencegahnya gitu, mencegahnya terjadinya kualitas yang rendah. Nah, lalu ada pengembangan keterampilan yaitu dalam mengembangkan keterampilan dari si tim. Nah, itu mah mungkin
pengembangan keterampilan beda lagi. Sama, termasuk QA juga sih sebenarnya. Cuman ya gitulah, terakhiran mungkin ya. Lalu ada perbedaan utama antara QC dan QA seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin ini ada perbedaannya kayak waktu pelaksanaannya beda. QC itu di akhir, kalau QA itu mungkin saat terjadinya prosedurnya gitu, saat melakukan kegiatan, saat melakukan pembuatannya itu di QA. Sedangkan kalau QC di akhiran. Lalu ada fokus, itu mungkin fokusnya beda, tujuannya juga pasti beda. Seperti yang tadi saya telah jelaskan panjang-panjang, QC dan QA ada perbedaannya, banyak perbedaannya. Ya, seperti yang saya jelaskan, banyak manfaatnya dari QA itu kayak bisa meningkatkan kontrol quality, ada manajemen proyek yang lebih baik, itu untuk QA, ada pengurangan biaya dan pengerjaan ulang, ada peningkatan kepatuhan terhadap standar dan regulasi, peningkatan kepuasan pelanggan gitu, peningkatan keselamatan gitu. Nah, maksudnya tuh jadi kayak dengan kita melakukan QA dengan baik tuh kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang baik gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita dapat minimal tuh standar gitu, dengan kita mengikuti prosedur yang baik tuh kita minimal tuh standar, dan itu tuh standar tuh udah aman dan kita tuh bisa dikembangkan lagi kalau misalkan QA-nya baik gitu, bisa lebih baik lagi bahkan gitu. Sedangkan kalau meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi juga sama, bisa QA QC gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Itu adalah review dari materi kemarin yang Pak Haryanto jelaskan. Mungkin jika ada salah kata boleh ditanyakan di kolom komentar atau apapun itu. Ataupun ya, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.